Paksa Gajah Mada gunakan cara, culas, saat niat busuknya jalin hubungan sedarah terendus, inilah Jaya Negara, Raja Majapahit yang meregang nyawa usai lecehkan seorang wanita. Menjadi sebuah kerajaan besar yang mampu satukan Nusantara, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, sekaligus menjadi raja pertama kerajaan itu. Pada saat Raden Wijaya berkuasa, dia membentuk sebuah jabatan, yaitu Dharmaputra. Yang menjadi anggota Dharmaputra adalah 7 orang, yaitu Rakuti, Rasmi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Sayangnya, para anggota Dharmaputra itu akhirnya tewas karena mereka melakukan pemberontakan. Ratanca menjadi satu-satunya Dharmaputra yang masih hidup setelah pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Ratanca sebagai salah satu dari 7 pejabat Dharmaputra dengan profesi sebagai tabib istana. Dia rupanya menyimpan dendam terhadap Jaya Negara yang sangat mendalam. Dari kitab Pararaton diketahui bahwa dendam Ratanca pada Jaya Negara muncul setelah istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh sang raja. Dia pun menyimpan dendam atas kematian teman-teman seperjuangannya di Dharmaputra. Ratanca menemui Gajah Mada pada tahun 1328 untuk menyampaikan keluhan istrinya. Ratanca sangat kesal pada Jaya Negara karena dia menerima laporan dari istrinya bahwa raja berniat menikahi 2 saudara tirinya. 2 saudara tiri Jaya Negara, yaitu Dyah Gitarja atau Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat atau Sri Raja Dewi. Sayangnya, atas laporan Ratanca tersebut, Sang Patih Gajah Mada tidak langsung bertindak. Menurut Kitab Negara Kertagama, Jaya Negara merupakan raja kedua Majapahit, yang naik tahta pada 1309 dengan gelar Abhiseka Wiralanda Gopala, yang naik tahta setelah mangkatnya sang ayah, Dyah Wijaya. Merupakan satu-satunya anak lelaki dari Dyah Wijaya, Jaya Negara beribukan Indradewi atau Darapetak, seorang putri Melayu dari kerajaan Dharmasraya. Di dalam kitab Pararaton, Jaya Negara disebut dengan julukan Kalagemet, yang ditafsirkan sebagai olok-olok karena namanya itu berarti lemah atau jahat. Saat Jaya Negara menjadi raja di kerajaan Majapahit, memang banyak rakyatnya yang tidak menyukainya. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena dia bukanlah murni keturunan Majapahit, dia memiliki darah campuran Jawa dan Melayu. Dan bukan keturunan murni dari Kertanegara, yang merupakan raja terakhir Singasari sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, terlebih lagi dia lahir bukan dari permaisuri, melainkan dari selir. Sebelum menikahi Darapetak, Raden Wijaya telah memiliki 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara, seperti dikutip dari buku Pararaton, karya Pitono Harjoardoyo, dan kawan-kawan. Rupanya Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya, Jaya Negara, sebagai putra mahkota. Meski terlahir dari seorang selir, Jaya Negara sejak kecil diakui sebagai anak oleh Sri Prameswari Dyah Dewi Tribuaneswari, permaisuri, sehingga kedudukan Jaya Negara pun menjadi putra mahkota, apalagi permaisuri tidak memiliki anak laki-laki. Selama Jaya Negara memerintah tahun 1309-1328, terjadi beberapa kali pemberontakan karena hasutan Dyah Halyuda. Di antaranya adalah pemberontakan Mahapatih Nambi dan pemberontakan Rakuti, namun kesemuanya mampu dipadamkan oleh Jaya Negara. Dyah Halyuda sendiri akhirnya dibunuh oleh Jaya Negara melalui tangan Gajah Mada. Dari kitab Pararaton, dikisahkan bahwa suatu ketika Jaya Negara terkena sakit bisul, sehingga dia tidak bisa berjalan karena mengalami pembengkakan. Ratanca dipanggil oleh Gajah Mada ke istana untuk mengobati penyakit raja. Ratanca mempersiapkan alat operasi yang bisa saja digunakan untuk alat membunuh. Ketika itu diberlakukan bahwa Ratanca tidak diperbolehkan membawa senjata ke dalam kamar raja. Ratanca kemudian menusukkan pisau operasi tersebut, taji, ke bagian tubuh Jaya Negara yang membengkak, tetapi sang raja rupanya kebal terhadap senjata. Dengan alasan untuk mengoperasi penyakit sang raja, Ratanca meminta agar raja melepaskan jimat kekebalan yang dimilikinya. Jaya Negara menuruti permintaan Ratanca, maka dengan mudahnya Ratanca menusukkan pisaunya sampai raja tewas. Gajah Mada yang melihat kejadian tersebut, lalu menusuk Ratanca hingga tewas tersungkur. Namun sejarawan Slamet Muljana menyimpulkan bahwa dalang pembunuhan Jaya Negara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri.